bahwa Tuhan sendiri yang telah memilih Israel sebagai umat kesayangannya. Tentu pertanyaannya, apa kriterianya pemilihan tersebut? Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, senang berjumpa dengan saudara. Dan seperti janji saya akan berbicara tentang bangsa pilihan Tuhan. Siapa bangsa pilihan Tuhan? Tentunya yang saya maksudkan adalah Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Nah, ini menarik saudara, karena di muka bumi ini ada satu bangsa. Sekali lagi, hanya satu bangsa yang menjadi kesayangan Allah, yang menjadi pilihan Allah. Bangsa tersebut adalah bangsa Israel. Nah, pertanyaannya adalah, apakah pemilihan Allah kepada Israel sebagai bangsa pilihan karena Israel memiliki sesuatu yang unik? Atau saya mau katakan, apakah Allah memilih Israel sebagai bangsa pilihan karena dia mempunyai sesuatu yang istimewa? Atau dia memiliki sesuatu yang kekuatannya sangat besar, ya? Atau bangsa itu besar? Atau ada sesuatu yang eksklusif pada bangsa itu? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, tentunya saya berbicara dari dasar firman Allah, yaitu Alkitab. Kita lihat dalam Ulangan pasal 7, dimulai dari ayat 6. Alkitab berbunyi seperti ini. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Nah saudara, dari ayat ini ada penegasan bahwa Tuhan sendiri yang telah memilih Israel sebagai umat kesayangannya. Tentu pertanyaannya, apa kriterianya pemilihan tersebut? Apa yang menjadi keistimewaan dari Israel? Apakah memang mereka ini bangsa yang kuat seperti terjadi sekarang ini? Kita lihat dia kuat sekali, atau dia ini memang bangsa yang besar di muka bumi. Nah, mari kita lanjutkan pembacaan dalam Ulangan pasal 7 itu, saudara. Dikatakan Ulangan 7 ayat 7, bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan, perhatikan saudara kata ini, hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dengan demikian ayat ini kita bisa berkata seperti ini. Yang pertama, Israel itu bukan satu bangsa yang besar. Ya, ayat itu menegaskan, bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Jadi saudara yang dikasih Tuhan, Israel dipilih Tuhan bukan karena jumlahnya yang besar, ya, bukan karena kekuatannya yang besar, tetapi karena Israel ada di hatinya Tuhan. Ayat tadi berkata, maka hati Tuhan terpikat olehnya dan memilih kamu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ini persoalan bagaimana Allah memilih bangsa Israel ini, saudara, dengan hati, ya. Ya, dia memilih dengan hati. Artinya, sekali lagi Allah memilih, Allah menetapkan Israel menjadi bangsa pilihan, dan itu dimulai dengan hati Tuhan. Nah, ini menarik saudara ya. Karena kita akan berbicara tentang seseorang yang memilih dengan hati. Ini saya membandingkan memilih dengan hati dan memilih dengan pikiran. Tapi kalau Israel, garis bawahi saudara, bahwa Israel adalah pilihan Allah dari hati Tuhan. Nah, sebelum saya lanjutkan, seperti saya katakan tadi, mari kita lihat, kita membandingkan ya. Kalau manusia itu memilih ya, manusia memilih, ada yang memakai hati dan ada yang memakai pikiran. Apa perbedaan? Seseorang memiliki dengan memakai hatinya, atau seseorang memiliki sesuatu, ya, memilih sesuatu maksud saya, berdasarkan pikirannya. Nah, jawaban saya sederhana saja saudara ya. Orang yang memilih sesuatu dengan hatinya, maka orang tersebut akan melibatkan emosinya, ya. Orang yang memilih maksud saya memilih dengan hatinya itu akan melibatkan perasaannya, ya. Yang tidak mungkin bisa digambarkan secara logis, ya. Sedangkan kalau memilih secara pikiran, ya,
maka seseorang itu lebih cenderung yang bekerja itu rasionalnya, ya, akan melihat dengan akalnya. Nah, kalau masuk dalam pikiran, ya, atau masuk akal maksud saya, ya, dia akan memilih. Itu memilih secara pikiran. Nah, itu adalah cara manusia memilih, ya. Apakah memilih dengan hati atau memilih dengan pikiran. Nah, kalau kita kembali, saudara, kalau pikiran manusia, ya, kalau pikiran kita manusia, ya, kita memilih dengan pikiran, ya. Israel dijadikan Tuhan sebagai bangsa pilihan Tuhan, jelas tidak mungkin. Tidak bisa masuk di akal. Mengapa? Karena secara pikiran, ya, Israel itu faktanya memang adalah bangsa yang kecil. Kalau berbicara luas daerah dan seterusnya, saudara, ya, dia kecil, ya, bangsa yang kecil. Nah, kalau bangsanya kecil, ya, tentu kekuatannya kecil. Baik dalam jumlah mereka sangat sedikit. Dan kalau saya berbicara tentang tanah, ya, mereka tidak ada tanah, ya. Mereka makan, saya berbicara tentang status mereka. Mereka pernah diperbudak selama 430 tahun di Mesir. Bayangkan, saudara, satu bangsa yang diperbudak 430 tahun itu, saya bukan mau bilang apa, itu cara berpikirnya, pasti cara berpikir seorang hamba. Bahkan waktu mereka kalut dengan situasi yang ada di padang gurun, sampai mereka berkata, "Wah, Musa, kamu membawa kami kepada gurun untuk dibinasakan. Lihat tidak ada makanan, lihat tidak ada minuman. Coba di Mesir, di sana ada makanan yang berlimpah-limpah, ya, makanan daging dan seterusnya. Ada air, ada kecukupan." Tapi saudara harus garis bawahi, selalu saya katakan, untuk apa ada kelimpahan, untuk apa ada kecukupan, kalau kita di bawah penjajahan, kalau kita di bawah intimidasi, kalau keadaan tidak mendukung kita. Nah, Allah mau mengeluarkan Israel dari satu keterpurukan, ya, menjadi negara yang merdeka, menjadi bangsa yang merdeka, menjadi bangsa yang bisa menikmati damai sejahtera yang Tuhan sediakan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, secara pikiran tidak ada kriteria, ya, tidak ada dasar atau hal yang masuk di akal, ya, secara pikiran untuk memilih Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan dalam kondisi mereka saat itu. Nah, ini menarik, saudara, ya. Jadi secara pikiran sekali lagi memang tidak logis, tidak masuk akal. Nah, kelebihan dari bangsa pilihan Tuhan ini, saudara, tentunya Tuhan yang ada di belakang mereka, Tuhan yang ada di depan mereka, Tuhan yang ada di samping kiri kanan mereka. Bahkan saya ingin berkata, Tuhanlah pembela mereka, Tuhanlah yang menjadi benteng yang kokoh. Ini karena bicara bangsa pilihan. Dan Tuhanlah yang akan mengarahkan mereka ke satu tempat yang pasti menyenangkan. Ada hal yang menarik kalau saudara membaca dalam terjemahan Indonesia masa kini, ya, ayat itu berkata lebih jelas, sesungguhnya kamu adalah bangsa yang paling kecil di muka bumi. Saudara bisa bayangkan, paling kecil. Tapi saya mau berkata, saat sekarang ini, dengan kondisi sekarang ini, Israel telah mempengaruhi dunia. Ya, saudara naik pesawat terbang, itu orang Israel yang buat. Saudara bisa menikmati listrik, menikmati terang dan seterusnya, Israel. Dan terlalu banyak penelitian mereka, terlalu banyak dari orang-orang mereka yang telah menciptakan dan mempengaruhi dunia ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita lanjutkan pembahasan ini. Kalau begitu, pertanyaan selanjutnya, apa dasarnya, ya, sehingga Allah memilih bangsa Israel? Tadi dikatakan bukan karena bangsa yang besar, bukan karena kekuatannya, bukan karena jumlah mereka. Terus apa? Nah, kita lihat Ulangan 7 ayat 8 berkata lebih lanjut, tetapi karena Tuhan mengasihi kamu. Nah, saudara, ini menarik. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat, ya, dan menebus engkau dari rumah perbudakan, seperti yang saya bicarakan tadi, dan dari tangan Firaun, Raja Mesir. Nah, dari ayat ini, saudara, kita dapat kesimpulan untuk menjelaskan. Pertama, mengapa Allah memilih Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan? Jawabannya karena Allah
mengasihi bangsa Israel. Nah, itu sebabnya kalau saudara memperhatikan ya, soal mengasihi ini saudara ya, kalau saudara memperhatikan karakter, kelakuan bangsa Israel, kadang Israel ini sebagai satu bangsa, dia terlalu banyak mendukakan Tuhan. Dia bersikap tidak setia kepada Tuhan kadang-kadang ya. Bahkan kadang-kadang Israel sampai membuat ada satu kejadian di mana mereka membuat sampai berhala untuk disembah ya. Israel membuat Allah marah dengan tidak percayaannya kepada Tuhan ya. Bahkan mereka adalah bangsa yang bersungut-sungut ya dan lain sebagainya. Sampai mau bicara saudara, sampai hari ini saya mau katakan mereka adalah satu bangsa yang tidak percaya kepada Yesus, yang telah datang tidak menerima Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan itu. Ya, mereka menolak Mesias yang dinyatakan dalam Alkitab, dibicarakan dalam keseluruhan perjanjian lama ataupun perjanjian baru. Nah, itu yang saya mau katakan, itu warna Israel dari dulu sampai sekarang. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ada hal yang harus saudara garis bawahi atau saudara ingat ya. Saya tadi katakan bahwa Israel kalau dia berubah setia ya, ini keunikan Israel di mata Tuhan ya. Apabila bangsa ini melupakan Tuhan ya dengan berubah setia atau dia beribadah kepada Allah lain, maka Tuhan yang memilih mereka dan menjadikan mereka bangsa pilihan Tuhan, Tuhan sendiri, saudara, yang akan mengizinkan bangsa lain untuk menindas mereka. Tuhan sendiri yang akan mengizinkan bangsa lain untuk mengintimidasi mereka. Tuhan sendiri yang akan mengizinkan bangsa lain untuk menjajah mereka. Bahkan menghilangkan sukacita mereka dan lain sebagainya. Tetapi saudara, saya katakan unik. Karena kalau saudara perhatikan ya, dikatakan ayat tersebut, kalau saudara berseru kepada nama Tuhan, ya, nama Tuhan adalah benteng yang teguh, menara yang kokoh, ke sana orang berlari dan menjadi selamat dan seterusnya. Dan saya mau katakan begini, saat mereka sadar dan bertobat, nah ini dia, saat mereka sadar dan bertobat, kemudian mereka berseru seperti ayat tadi, memanggil nama Allah penyelamat mereka, maka Allah melepaskan mereka dari segala intimidasi. Saudara bisa lihat peristiwa Gideon misalnya ya. Allah akan melepaskan mereka dari segala intimidasi. Allah melepaskan mereka dari tekanan penjajahan dan lain sebagainya. Allah akan memulihkan seluruh bangsa itu kalau mereka sadar dan bertobat. Itulah sebabnya saya katakan inilah keistimewaan Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin mengajak saudara untuk melihat memang kenyataan bahwa bagaimana Allah mengasihi Israel dari hati Allah, ya, dari hati Allah. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, Allah biasa marah, Allah biasa gemas, ya. Allah sampai ada peristiwa, ya saudara, di mana Musa dikatakan, Musa, aku akan menghancurkan seluruh bangsa ini. Dan dari bibit kamu atau dari keturunanmu Musa, aku akan jadikan bangsa pilihan. Tapi Musa berkata, Tuhan, apakah dengan sengaja engkau keluarkan mereka dari Mesir untuk dihancurkan di padang gurun? Ya, kemudian Allah menyesal. Karena apa saudara? Bangsa ini sampai dikatakan bangsa yang tegar tengkuk. Tapi disinilah kita melihat bukti setia Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini menarik sekali. Jadi sekali lagi Allah tetap mengasihi Israel. Karena Allah mengasihi dari hati. Atau Israel itu ada dalam hati Tuhan. Yang kedua, saudara, mengapa Israel ditetapkan Allah menjadi bangsa pilihan? Kalau dalam Ulangan 7 ayat 8 yang sekali lagi saya ulangi baca, tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya kepada nenek moyangmu. Nah ini pertanyaannya, sumpahnya kepada nenek moyangmu. Siapa nenek moyang orang Israel? Ya. Nah maka mari kita melihat lebih jauh, saudara, bahwa Tuhan memilih Israel maksud saya sebagai bangsa pilihan karena ada perjanjian. Abraham, ada sumpah kepada Abraham, nenek moyang Israel. Ya, dikatakan di ayat 8 itu tadi saudara yang dikasih Tuhan ya. Karena Allah memegang sumpah kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan dari tangan Firaun raja
Mesir. Jadi saudara dikasih Tuhan, hal yang saya mau katakan bahwa apa tanda ya perjanjian Allah dengan Abraham. Jadi saudara ada janji, kemudian harus kita tahu apa tandanya perjanjian Allah dengan Abraham. Nah, tandanya itu saudara ada yang disebut dengan Brit Milah. Brit Milah itu kalau kita bahasa Indonesia kan itu sunat. Ya. Jadi ini upacara sunat dalam agama Yahudi ya dan Samaria, di mana kulit bayi laki-laki pada umur, perhatikan saudara, umur 8 hari akan dibuang kulit depannya, maksud saya, dengan melakukan pembedahan. Kita kenal dengan nama sunat ya. Jadi kalau pertanyaannya, apakah Yesus juga melakukan Brit Milah? Iya. Yesus itu disunat pada umur 8 hari. Saudara bisa baca dalam Lukas pasal 2 ayat 21, saya baca saudara, Lukas pasal 2 ayat 21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Jadi saudara, nama ini sudah diberikan kepada Yusuf, bahwa jangan ceraikan Maria, karena anak yang dikandung itu adalah dari Roh Kudus, dan engkau harus menamakan dia Yesus. Nah, saudara, itu sebabnya dalam Matius 1 ayat 21, Yusuf melihat dalam mimpi, dan bunyi perkataan itu seperti ini. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan oleh Nabi. Jadi saudara, mulai dari Kejadian sampai kitab Wahyu, itu ada nubuat tentang kedatangan Mesias, itu sudah ada nubuat tentang kedatangan Yesus Juru Selamat. Nah, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia, sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin lanjut apa isi perjanjian Allah dengan Abraham. Ya, karena tadi yang pertama saudara, dipilih karena Allah mengasihi umat Israel. Yang kedua, dipilih menjadi bangsa pilihan karena ada perjanjian. Ya, ada perjanjian antara Allah dengan Abraham. Nah, kita lihat dulu isi perjanjiannya. Ya, apa isi perjanjian Allah dengan Abraham? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat ayat dalam Kejadian 17 ayat 1 sampai 27. Tentu ini panjang sekali, saudara bisa lihat di rumah saudara, buka Alkitab saudara, Kejadian pasal 1 ayat maksud saya kitab Kejadian pasal 17 maksud saya, dimulai dari ayat 1. Nah, saudara, saya langsung ambil dalam kesimpulan ya, dari pihak Tuhan dulu, dari pihak Tuhan. Apa isinya? Dikatakan begini, ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Isi pertamanya adalah, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Jadi Allah mempresentasikan dirinya sebagai Allah yang Maha Kuasa. Nah, kemudian saudara, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Dan seterusnya saudara bisa lihat ayat-ayat itu. Tapi saya menyimpulkan untuk saudara, isi perjanjian dari pihak Allah kepada Abraham, dari pihak Allah. Ya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua, aku akan membuat engkau sangat banyak. Ini isinya. Nah, saudara mungkin kaget ya, dengar aku akan membuat engkau sangat banyak. Apa tujuannya? Saudara, Tuhan mau menegaskan hal ini bahwa engkau akan sangat banyak. Kenapa saudara? Karena posisi atau kondisi Abraham saat perjanjian diadakan, tadi saya baca ayatnya, umurnya itu 99 tahun. Saudara bisa bayangkan dalam kondisi tua. Saudara bisa bayangkan Sarah. Di dalam kitab Ibrani dikatakan dia sudah mati pucuk, mati haid. Tapi Allah berjanji bahwa apa? Akan membuat keturunan Abraham itu sangat banyak. Jadi pada poin yang kedua, aku akan membuat engkau sangat banyak. Ini jelas tantangan iman untuk Abraham. Dan Abraham itu saudara teruji. Ya,
dalam hal percayanya pada perkataan Allah. Sekali lagi, Abraham bisa disebut bapa orang percaya karena teruji percayanya kepada perkataan Allah. Mana buktinya? Nah, saya langsung memperlihatkan saudara salah satu buktinya yang dikutip oleh Paulus. Ya, Paulus berkata dalam kitab Roma 4 ayat 17 sampai 18. Dia katakan seperti ini. Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Ini kepercayaan Abraham ya terhadap Allah. Sebab, perhatikan ya, dikatakan sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Umur berapa tadi? 99 tahun dan Sarah juga sudah mati pucuk. Saudara perhatikan. Namun Alkitab berkata, namun Abraham berharap dan percaya juga. Ya. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, isi perjanjian yang kedua Allah terhadap Abraham, engkau akan menjadi bapa banyak bangsa. Yang ketiga, isinya adalah engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Ya. Isi yang keempat, saudara, aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Saudara bayangkan ini isi perjanjiannya Allah ya. Kemudian yang kelima, dari pihak Allah, engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa. Dan dari pihak Allah dikatakan padamu akan berasal raja-raja. Kemudian saudara, masih ada lagi dikatakan kepada Abraham dari pihak Allah ya, dari pihak Allah ini. Ini adalah perjanjian kekal. Saudara bisa baca ayat itu, dikatakan ini adalah perjanjian kekal. Supaya apa? Aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Bukan hanya Allah Abraham, tapi Allah Ishak, Allah Yakub. Bukan hanya itu, tapi Allah kepada semua orang yang percaya. Dalam konteks kekinian yang sekarang, siapapun yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, Allah itu akan menjadi Allah. Allah Abraham itu akan menjadi Allah kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ya. Kemudian hal lain yang saya ingin garis bawahi, isi perjanjian Allah kepada Abraham, kepadamu, saudara perhatikan, kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing. Nah, pada bagian ini saudara, sebelum saya mengakhiri bagian yang pertama ini, saya ingin menggarisbawahi ayat ini saudara, ya. Saudara bisa baca saudara ayat itu, dikatakan dalam Kejadian pasal 17 itu saudara ya, dikatakan bahwa negeri ini yang kau duduki sebagai orang asing itu akan kuberikan kepadamu. Itu saudara perhatikan Kejadian 17 ayat 8 ya, bahwa saya baca di ayat 8-nya saudara ya, Kejadian 17 ayatnya yang ke-8 dengan jelas dikatakan seperti ini. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri yang kau diami sebagai orang asing. Yaitu apa? Seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Jadi saudara mempersoalkan tanah Kanaan ini. Ya, bahwa memang Abraham waktu firman Tuhan ini dikatakan, dia ada di tanah Kanaan. Ya, dia sudah ada di tanah Kanaan. Kemudian nanti dengan kejadian beberapa hal bahwa akhirnya ada nubuat bahwa keturunanmu ya akan diperbudak selama 400 tahun dan dia akan kembali ke tanah ini. Jadi saudara, ini saya mau bicara tentang proses ya, bahwa Abraham saat perjanjian dengan Allah ini dibuat, memang Abraham berada di tanah Kanaan. Memang ia orang asing di tanah tersebut. Tapi saudara, Tuhan telah berjanji. Makanya saya katakan isi perjanjian Tuhan dari pihak Tuhan kepada Abraham. Dia telah berjanji bahwa Tuhan sendiri telah memberikan tanah Kanaan ini kepada Abraham dan keturunannya. Jadi keyakinan Israel, keyakinan keturunan Abraham, Ishak, Yakub ya tentang tanah tersebut, karena itu memang diberikan kepada mereka. Nah, kalau mungkin ada protes dan seterusnya, saudara, mereka akan menjawab protesnya sama Tuhan.
Ya, karena ayat ini berkata Allah yang mereka sembah yang memberikannya. Ini soal iman, soal kepercayaan yang dikatakan perjanjian kekal turun-temurun. Nah, perhatikan kalimat penegasan di ayat 8 dari Kejadian 17 ayat 8. Yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Nah, saudara, demikian yang saya ingin sampaikan, saudara. Ya, pada bagian ini isi perjanjian Allah kepada Abraham. Pada part kedua nanti kita akan melihat apa yang harus dilakukan Abraham. Ya, apa isi perjanjian Abraham, pernyataan Abraham kepada sikap Tuhan, atau apa yang Tuhan telah sampaikan, apa reaksi, apa yang harus Abraham lakukan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, demikian yang saya ingin bagikan kepada saudara pada bagian pertama, mengapa Allah memilih bangsa Israel. Allah memilih dari hati, saudara. Ya, hati. Yang kedua, yang saya mau katakan dalam kesimpulan ini, Allah memilih bangsa Israel karena ada perjanjian dengan nenek moyang bangsa Israel, yaitu Abraham. Yang ketiga, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita pelajari hal ini, bahwa Israel dipilih itu, saudara, karena saudara yang dikasih Tuhan, tentunya Allah punya rencana, ya, kepada bangsa Israel, yaitu yang tadi kita bahas, bahwa dari Israel inilah akan lahir Mesias. Dan kalau kita belajar di Alkitab, Yusuf itu keturunan Daud, ya. Nah, Yesus juga adalah keturunan Daud. Jadi yang pertama saya ingin katakan, saudara yang dikasih Tuhan, Allah memilih dari hati. Yang kedua, ada perjanjian dengan Abraham. Dan yang ketiga, saya mau katakan kenapa dia memilih bangsa Israel, karena memang dari bangsa Israel lah itu lahirnya juru selamat, lahirnya Mesias, bukan dari bangsa lain. Inilah yang saya ingin bagikan. Tetap semangat, dan semua pelajaran ini membuka wawasan kita, bukan untuk kita pertentangkan, karena saya berdiri atas kebenaran firman Allah yang kami yakini, ya, Alkitab adalah firman Allah. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tetap semangat. Amin.